Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mempermudah jalan kita semua menuju ke surga. Semoga duduk kita semua seperti digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Adalah keindahan majelis zikir dan majelis ilmu bersama guru kita Syekh Dr. Mustafa Umar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memanjangkan umur beliau dan memberikan kepada kita manfaat yang berlimpah dari ilmunya. Dan mudah-mudahan kita semua di tempat ini seperti digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di dalam sebuah majlis berzikir bersama, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, mengingatnya, mengkaji ayat-ayatnya, dan juga saling berwasiat tentang takwa di dalam namanya. Maka tergambar dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, malaikat-malaikat berebutan untuk bersama-sama dengan kita dan menaungkan sayap-sayapnya terbentang kepada setiap orang yang hadir di antara kita. Hingga nanti ketika majelis ini selesai, bubar, malaikat-malaikat itu pun berlomba-lomba untuk naik kepada Rabb kita Azza wa Jalla, masing-masingnya melaporkan hamba-hamba Allah yang berhimpun ini. Dalam hadis itu diceritakan, malaikat yang awal melapor mengatakan, "Ya Rabbi, hambamu fulan bin fulan duduk menyebut asmamu, berzikir, saling berwasiat tentang takwa dalam namamu dengan ayat-ayatmu, firman-firmanmu." Maka Rabb kita Azza wa Jalla bertanya, padahal dia maha tahu apa yang diharapkan oleh hambaku itu, apa yang diminta oleh hambaku itu. Lalu malaikat menjawab, dia mengharapkan surgamu ya Rabbi, rahmatmu, ridhamu ya Rabbi. Rabb kita Azza wa Jalla bertanya, padahal dia maha tahu, apakah hambaku itu pernah melihat surgaku? Kata malaikat, belum ya Rabbi, belum. Maka Rabb kita Azza wa Jalla bertanya lagi, padahal dia maha tahu, bagaimana sekiranya hambaku itu pernah melihat surgaku? Maka kata malaikat, dia pasti memohon lebih lagi ya Rabbi, meminta lebih lagi ya Rabbi tentang surgamu itu. Lalu Rabb kita Azza wa Jalla juga bertanya, padahal dia maha tahu apa yang dimintakan perlindungan oleh hambaku itu, apa yang ditakutkan oleh hambaku itu. Malaikat menjawab, murkamu ya Rabbi, nerakamu ya Rabbi. Rabb kita Azza wa Jalla lalu bertanya lagi, padahal dia maha tahu, apakah hambaku itu pernah melihat nerakaku? Kata malaikat, belum ya Rabbi. Rabb kita bertanya lagi, padahal dia maha tahu, bagaimana sekiranya hambaku itu pernah melihat nerakaku? Kata malaikat, sungguh ya Rabbi, kalau dia pernah melihatnya, pastilah dia minta perlindungan lebih lagi kepadamu ya Rabbi. Maka Rabb kita Azza wa Jalla berfirman, bagi hambaku yang berkumpul dengan namaku, mengingatku, membaca ayatku, mengkaji firman-firmanku, bagi mereka aku limpahkan ampunanku, rahmatku, dan ridhaku. Malaikat melapor satu demi satu, sampai ada malaikat yang melapor malu-malu. Agak akhir dia berkata, ya Rabbi, saya tidak mendapati ada orang yang duduk, saya tidak kebagian orang yang duduk di majelis itu dari awal sampai akhir. Saya hanya kebagian orang yang hadir di majelis itu, duduk sebentar karena mampir sejenak saja, lalu dia pergi berlalu, tidak duduk dari awal sampai akhir.
Rabb kita Azza wa Jalla berfirman, orang-orang yang berhimpun dalam namaku itu, keberkahan mereka tumpah ruah pada orang-orang di sekitarnya. Hatta orang yang hanya duduk sejenak, mampir sebentar, aku karuniakan kepada mereka ampunanku, rahmatku, dan ridhoku. Malaikat yang paling akhir melapor kepada Allah adalah malaikat yang melapor paling malu-malu. Dia mengatakan kepada Rabbnya Azza wa Jalla, ya Allah, aku tidak kebagian orang yang duduk dari awal sampai akhir. Aku juga tidak kebagian orang yang duduk sejenak untuk mampir. Aku hanya kebagian orang yang lewat melintas di majelis itu lalu melirikkan matanya. Lewat melintas di majelis itu lalu melirikkan matanya. Rabb kita Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berhimpun itu rahmat mereka, berkah mereka tumpah ruah pada orang-orang di sekitarnya, sehingga orang itu yang hanya lewat melintas dan melirik sekilas kepada majelis tersebut, aku berikan kepadanya ampunanku, rahmatku, dan ridhaku. Maka sesibuk apapun kita, luangkan waktu sejenak untuk bermajelis, karena majelis ini adalah lapis-lapis keberkahan. Hatta kalau hanya mampu mampir sejenak, duduk sebentar, hatta kalau hanya bisa melintas saja lalu melirik sekilas, karena mungkin memang kita ada hajat-hajat lain. Ya Allah, aku ingin ikut majelis itu, tetapi ada keperluan yang harus aku penuhi. Maka melintas dengan melirik sekilas dengan hati yang ingin ikut hadir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghitungnya sebagai yang hadir di dalam majelis dan tidak menghalanginya dari mendapatkan rahmat, ampunan, dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bagian dari lapis-lapis keberkahan yang ingin kita semangatkan kepada Bapak dan Ibu untuk berajin-rajin bermajelis. Kepada guru kita Ustadz Dr. Mustafa Umar, adapun kami sebenarnya hanyalah debu. Untungnya debunya disuruh bicara terlebih dahulu, sebab kaidahnya kalau ditemukan air, idza wujidal ma batalat tayammum, maka tayamumnya batal. Kalau Ustadz Mustafa Umar sudah menyampaikan lebih dulu, sebenarnya yang sini tidak usah bicara apa-apa. Tapi ini dianggap beliau belum hadir, jadi belum ada ketemu air gitu. Ini masih debu-debu dulu. Insya Allah inilah dalam lapis-lapis keberkahan makna barakah. Makna pertamanya adalah al-luzum was-subut, sesuatu yang tetap melekat dan kemudian bertahan di dalam satu keadaan. Maka asas paling mendasar dari lapis-lapis keberkahan adalah apa yang ada di dalam dada, di dalam hati, yang melekat kokoh tetap. Tidak peduli keadaan apapun, asalkan dia ada sesuatu yang melekat, yaitu iman di dalam dada, maka seluruhnya adalah kebaikan. Ajaban li amril mu'min, seperti disabdakan oleh Nabi, menakjubkan urusan orang beriman. Karena kullu amrihi khair, semua urusannya itu kebaikan. Dan tidak terjadi yang demikian itu kecuali kepada orang yang beriman. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, maka syukur itu baik baginya. Dan ketika dia mendapatkan musibah, maka dia bersabar, dan sabar itu baik baginya. Jadi yang luzum dan subut di situ, yang tetap dan melekat di situ adalah iman yang memampukan hamba itu untuk bersikap sebagai sabar dan bersikap sebagai syukur menghadapi semua karunia Allah apapun bentuknya. Al-luzum wa thubut, ini makna pertama di dalam apa yang disebut sebagai berkah. Kalau sesuatu itu tetap melekat, seperti barikaya beriku taberikan, itu artinya unta yang kemudian menderum di sebuah wahah oase, dia minum di situ, mata air itu tetap melekat di situ, sehingga menjadi tumpuan harapan musafir-musafir yang berkelana di tengah padang pasir. Maka unta pun menderum di situ, minum dan beristirahat, menghimpun tenaga untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan besar di dalam safar yang berikutnya. Ini luzum dan subut. Maka sebagian guru-guru kita menekankan agar kita mengganti ucapan mabruk dengan mubarak, lebih tepat begitu, sebab kalau mabruk itu makna literalnya adalah derum. Jadi mabruk atau mengucapkan barakallah, banyak pendek, semoga Allah menderumkanmu. Agar kita mengucapkan barakallah dengan ba yang panjang, sebagaimana kita mengucapkan mubarak bukan mabruk, sebagai tanda bahwa kita menginginkan doa kebaikan untuk saudara kita. Yang kedua makna dari barakah adalah
an-numu wa ziyadah, tumbuh, berkembang, bertambah. Kalau iman itu tetap melekat di dalam hati seorang hamba, istiqomah ada di sana, maka kebaikan-kebaikan hamba itu di dalam ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, tawadhu'nya, kesemua kebaikan-kebaikannya akan bertambah-tambah, tumpah ruah, menghasilkan manfaat bagi sesamanya. Seseorang yang berkah adalah seseorang yang imannya tetap dan melekat, ibadah ketaatannya bertambah-tambah, berkembang, tumbuh dari satu kebaikan, menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lain, dari satu manfaat yang dia berikan kepada sesama, menghasilkan manfaat-manfaat yang lebih besar lagi kepada orang lain. An-numu wa ziyadah, seperti di Wahah tempat unta mendrum itu terdapat pepohonan yang tumbuh untuk memberi naungan, berbuah, mekar, wangi, dan juga manis, harum dan lembut rasa buah tersebut. Lalu makna ketiga adalah as-sa'adah. Kalau tetap melekat dia sebagai iman, tumbuh berkembang sebagai maslahat dan manfaat bagi sesama, maka dia menghasilkan kebahagiaan. Kebahagiaan karena mentaati Allah, bukan hanya kebahagiaan karena benda-benda dan karunia. Kebahagiaan sebab berada di jalan-jalan Allah, kebahagiaan yang indah dengan terus-menerus berada di dalam iman, berada dalam ketaatan yang berkembang, menghasilkan maslahat dan manfaat, gembiranya karena amal-amal soleh yang dia lakukan. Ini adalah barakah. Maka di lapis-lapis keberkahan, bagian pertama adalah beriris-iris asas makna. Sebab kadang-kadang kita perlu menelisik lebih dalam, sebab kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan sesuatu yang berkah itu dalam apa-apa yang sering tidak dilirik oleh mata umum manusia. Contohnya kisah yang pertama kali kami tampilkan dalam buku ini, misalnya adalah bagaimana orang Arab Quraisy ketika itu punya kebiasaan untuk menyusukan anaknya kepada wanita Badui dari pedalaman orang Arabi yang tinggal di dusun-dusun pedalaman Arab. Orang Makkah suka menyusukan anaknya itu dalam beberapa maksud. Yang pertama, agar mereka segera bisa hamil lagi dan memiliki anak yang lain. Banyaknya anak adalah sebuah kebanggaan bagi mereka, sedangkan menyusui itu sudah diketahui sebagai kontrasepsi alami. Selama seorang ibu menyusui, itu memperkecil kemungkinan dia bisa hamil lagi. Maka segera anak itu disusukan kepada wanita-wanita Badui di pedalaman Arab. Yang kedua dalam maksud kesehatan, karena kota Makkah ketika itu kota yang tidak sehat lingkungannya, sanitasinya. Bayangkan beribu-ribu orang yang datang setiap tahun pada bulan-bulan suci untuk berziarah ke Ka'bah dan menyembah berhala-berhalanya. Sementara mereka sering menyembelih hewan persembahan untuk berhala, ditadah darahnya, diguyurkan ke berhala itu, diambil darah yang sudah mengguyuri berhala itu, dioleskan untuk diambil keberkahannya. Demikian pula daging-daging hewan yang dipersembahkan untuk berhala-berhala itu dibiarkan teronggok, tidak dimakan. Kita bisa membayangkan lingkungan macam apa kota Makkah saat itu, dengan kuman penyakit yang bertebaran di mana-mana. Maka anak kecil lebih sehat kalau mereka tinggal di dusun-dusun pedalaman yang udaranya bersih dan murni. Demikian pula dalam soal bahasa. Karena Makkah ini dikunjungi oleh orang dari berbagai-bagai kaum dengan lahjahnya masing-masing, logat yang berbeda-beda, dengan struktur bahasa yang kemudian sangat pasaran, menyesuaikan omongan dengan berbagai bangsa, maka struktur bahasa Arab di kota Makkah ketika itu dikhawatirkan akan rusak anak-anaknya kalau berbicara bahasa mengikuti berbagai orang yang datang. Ini kayak kita sekarang, anak kita tinggal di Jakarta, padahal dia aslinya misalnya seperti saya, orang Jawa yang seharusnya bisa berbahasa Jawa yang murni dan bahasa Jawa kromo inggil. Tapi kalau di Jakarta tinggalnya tidak mungkin bisa. Yang paling memungkinkan kalau dibawa ke tempat kakek neneknya di pedalaman, begitu. Dia akan bicara bahasa yang murni, kromo inggilnya. Demikian itulah yang diharapkan orang-orang dari menitipkan anak kepada suku Badui pedalaman. Maka pada suatu musim di tahun 571 Masehi, orang-orang dari pedalaman Arab
Wabil khusus ketika itu adalah Bani Sa'ad. Ada seorang wanita Halimatus Sa'diyah bersama suaminya Abu Kabsyah, yaitu Al-Haris bin Abdul Uzza, datang ke kota Makkah bersama rombongan mereka. Adapun Halimah dan Al-Haris bin Abdul Uzza, sang istri ini menaiki seekor keledai yang hidup segan mati tak mau. Jalannya sempoyongan, sudah tua, matanya sudah rabun. Keledai ini nafasnya seperti tungku, gitu kan, suara nafas keledai yang sangat parah. Jalannya tidak lagi tegak, sempoyongan tidak karuan. Sementara mereka juga membawa seekor unta yang sudah sangat tua, unta betina yang sangat tua, yang kemudian juga tertatih-tatih, nyaris tidak mampu mengarungi padang pasir itu. Anak kambing yang mereka bawa, yang diharapkan mendapatkan rumput di perjalanan, juga sudah malas-malasan jalannya, kuyu wajahnya, sayu matanya. Demikian pula keluarga itu, kurus kering, tampak urat-urat bertonjolan di tubuhnya. Wanita yang akan menyongsong seseorang untuk disusui ini tampak sebagai seorang wanita yang kurang gizi dan sama sekali tidak meyakinkan untuk menyusui. Bahkan untuk menyusui anaknya sendiri, Syaimah, dia nyaris tidak keluar air susunya. Maka wanita ini tidak dilirik sama sekali oleh para wanita bangsawan Quraisy. Bagaimana mungkin akan menyusukan anaknya kepada wanita yang semacam ini? Tidak, mereka tidak berminat sama sekali. Demikian pula ada seorang bayi yang wanita-wanita Badui tidak berminat untuk menyusuinya, sebab berasal dari Bani Hashim, suku yang terhormat tetapi miskin. Apalagi dia anak yatim yang tidak ada bapaknya, sehingga siapakah yang akan membayar upah atas persusuannya? Sangat-sangat tidak prospektif bagi wanita-wanita Badui Arabi itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan dua yang tidak dilirik oleh mata manusia itu. Ketika Halimah yang tidak laku menawarkan diri untuk menyusui mengatakan kepada suaminya, "Suamiku, bagaimana sekiranya aku ambil saja anak yatim itu untuk kita susui, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita melalui dirinya." Kata Al-Haris bin Abdul Uzza, itu adalah sebuah pendapat yang baik, maka ambillah. Lalu Halimah pun datang, dan Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga luar biasanya Allah karuniai basirah sehingga tidak melihat seorang karena fisiknya. Seandainya melihat karena fisiknya, maka ibu mana yang tega menyusukan anak kepada sosok seperti Halimah? Kurus kering, kuyu, sama sekali tidak ada gizi di tubuhnya. Wanita mana yang tega menitipkan anak kepada wanita yang semacam itu untuk disusui? Tetapi dia melihat akhlaknya, kejujurannya, kasih sayang yang terpancar dari wajahnya, maka tanpa ragu dia ulurkan bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kepada Halimah. Dan Halimah yang takut-takut, ragu-ragu, kemudian menerimanya dengan tangan gemetaran, gemetar karena lapar dan juga sekaligus karena takut tidak bisa memihaknya. Ketika dia buka bajunya di bagian depan untuk mulai menyusui anak itu, dia merasa ragu, akankah ada air susu keluar? Tetapi ajaib, ketika itu bayi dalam pangkuannya, dan kemudian dia merasa seluruh tubuhnya bugar, seperti ada darah baru yang mengalir. Semuanya serasa hidup kembali, dihidupkan oleh Allah sesudah matinya. Maka payudaranya terasa penuh. Lalu dia susui anak itu dan dia menyusu dengan lahapnya, dan ternyata keluar begitu banyaknya air asinya. Dia perhatikan suaminya. Tiba-tiba sang suami bangkit mengambil wadah ke arah untanya yang tiba-tiba tampak bugar, sehat, kokoh, berdiri. Lalu ternyata ambing susu unta itu penuh, sehingga dia perah untuk diminum oleh seluruh keluarga itu. Demikian pula keledainya menjadi begitu sehat, kokoh. Lalu mereka kemudian bergerak pulang dengan anak-anak kambing yang kemudian mengawal mereka juga penuh keceriaan dan lincah. Bergerak mereka pulang sampai mendahului rombongan-rombongan yang telah berangkat lebih dulu, sehingga rombongan-rombongan itu mengatakan kepada Halimah, "Wahai Halimah, syaitankah yang kau naiki itu? Bukankah itu keledai dan unta yang kemarin kau bawa? Kenapa sekarang menjadi berbeda?" Halimah mengatakan, "Ini adalah berkah dari anak yatim yang kami bawa." Berkah itu ada di situ pada sesuatu yang kadang-kadang tidak dilirik oleh manusia yang lain.
Ikhwan, coba perhatikan, kadang-kadang ada akhwat yang tidak dilirik oleh ikhwan lain. Jangan-jangan itu yang berkah. Akhwat, perhatikan, ada ikhwan yang tidak dilirik oleh akhwat-akhwat. Jangan-jangan itu yang berkah. Sesungguhnya Allah meletakkan kebaikan-kebaikan itu, keberkahan-keberkahan itu sering pada perkara yang tidak dilirik manusia. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika ditanya, kalau aku memiliki pilihan-pilihan, ada perkara-perkara yang semuanya menurutku baik, aku tidak tahu di mana ridha Allah terdapat, mana yang aku harus pilih? Al-Imam Asy-Syafi'i memberikan nasihat yang sangat berat. Apa itu? Pilihlah yang menyelisihi hawa nafsumu. Jika ada pilihan, ini sama-sama solehah, sama-sama aktivis remaja masjid Al-Falah Darul Muttaqin, sama-sama solehah, maka pilih yang mana? Kata Imam Syafi'i, pilih yang paling menyelisihi hawa nafsu. Kalau hawa nafsu pada kecantikan, pilih yang lebih jelek. Kalau hawa nafsu pada kekayaan, pilih yang lebih miskin. Kalau hawa nafsu pada nasab bangsawan, pilih yang lebih rakyat jelata. Sebab apa? Inna nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu itu cenderungnya memerintahkan kepada yang buruk-buruk. Maka segala sesuatu yang mengisi hawa nafsu itu adalah yang baik-baik. Lalu lapis-lapis keberkahan ini selanjutnya dalam beriris-iris asas maknanya juga berarti bagaimana kita kemudian mensyukuri kembali penciptaan kita. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika kemudian menyimak firman Allah Subhanahu wa taala beruntai-untai indah dari lisan paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membacakan surah Al-Mu'minun dari ayat yang ke-12 sampai ayat ke-14, bagaimana Allah menerangkan penciptaan manusia dari sesuatu yang ada di sulbi-sulbi, turun sebagai nutfah yang kemudian tersimpan dalam qarar makin, di tempat yang sangat kokoh, tumbuh menjadi alaqah, tumbuh menjadi mudghah, tumbuh menjadi idham, menjadi dibungkus oleh laham, dan kemudian menjadi makhluk yang sama sekali berbeda dengan asal kejadiannya. Maka Sayyidina Umar ibn Khattab ketika itu dengan hati penuh ketakjuban, dengan akal penuh keharuan menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah dalam penciptaan, dia berseru, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha penuh keberkahan, agung, mulia, tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala, zat pencipta yang paling baik. Maka pertama-tama dalam keberkahan, dalam lapis-lapis makna itu kita menyadari bahwa salah satu berkah besar itu adalah penciptaan kita sebagai seorang manusia yang agung, yang indah, yang diapit oleh dua pengajaran Allah, Ar-Rahman. Penciptaan manusia itu tidak ada apa-apanya dalam segala keagungannya, meskipun Allah sejak awal ketika turun firman pertama yang dia perintahkan untuk dibaca adalah penciptaan manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rabb itu pencipta, pemelihara, pengatur urusan. Tapi kalau kemudian pemberi rizki, pemilik, meminta tanggung jawab, tapi kalau merenungkan itu terlalu luas, Allah katakan alladzi khalaq, yang menciptakan alam semesta, segala isinya, luas sekali. Kalau itu terlalu pusing kau pikirkan, Iqra, bacalah cukup, khalaqal insan. Menciptakan manusia itu dari sulalatin min tin, sulalatin min hama'in masnun, dari torab, dari berbagai macam substansi yang sangat-sangat indah, proses yang sangat-sangat rumit. Tapi kalau itu kau pun terlalu pusing, fikirkan saja min alaq. Lalu sesudah itu engkau akan tahu bahwa Rabb itu adalah Al-Akram, zat yang paling pemurah. Pemurahnya ternyata bukan soal memberi kita benda-benda, memberi kita harta kekayaan, tetapi ketika dia allama bil qalam, ketika dia mengajarkan ilmu dengan perantaraan pena'ah, mengajarkan apa yang belum diketahui manusia. Sebagaimana penciptaan manusia itu hanya mulia kalau dia kemudian diapit oleh dua hal. Ar-Rahman, Ar-Rahman pertama-tama adalah allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Penciptaan manusia itu diapit oleh dua pengajaran oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajaran Al-Qur'an.
maka semulia apa seseorang, seberapa besar kasih Allah kepadanya, diukur dari seberapa besar dia diajari Al-Quranul Karim, dan seberapa besar dia diajari untuk kemudian bisa menyampaikan itu, menyampaikan hal-hal kebaikan kepada sesamanya dan menerima penyampaian kebaikan dari sesamanya. Lapis-lapis keberkahan dalam beriris makna, beriris asas makna selanjutnya adalah tentang bahwa biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tangan Allah semua kebaikan itu. Bahwa melekat sesuatu disebut berkah, tidak boleh tidak, harus disandarkan kepada nas dan bersumber hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa sembarangan mengatakan sesuatu itu berkah tanpa dukungan nas, tanpa dukungan teks syariat. Kita tidak bisa sembarangan mengatakan sesuatu itu berkah tanpa landasan dalil. Dan sesuatu yang berkah itu bermakna hanya semuanya saja berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Sayyidina Musa alaihi salam ketika dia bersalah di Mesir, menghantam seorang Kipti sekali pukul, lalu orang itu mati. Lalu di pagi berikutnya dia sudah mencengkram leher baju orang, nyaris memukul untuk kedua kalinya. Lalu dia terpaksa harus lari terus ke arah negeri Madian. Jauh sekali lari itu sampai di negeri Madian dalam keadaan lapar, dalam keadaan dahaga, dalam keadaan letih, lemah, capek luar biasa. Keadaan yang kalau kita sudah pasti dalam keadaan seperti itu, kita akan jadi orang yang bad mood. Tetapi Allah kelak melalui lisan seorang putri salihah dari lelaki saleh di negeri Madian memuji Musa sebagai qawiyun, seorang yang kuat. Kuat itu tidak berarti memukul sekali langsung mati. Kuat itu bukan berarti bisa lari maraton dari Mesir sampai ke Madian. Tapi kuat itu adalah ketika dirinya membutuhkan pertolongan, memerlukan bantuan, dia masih mampu untuk mengulurkan bantuan, menawarkan bantuan. Dia lapar, haus, dahaga, letih, lelah, tetapi melihat ada dua orang gadis di seberang mata air, sementara orang-orang berebutan memberi minum ternaknya, dan gadis itu terhalang, dia masih menawarkan, "Neng, apa yang bisa Abah bantu?" Gadis itu mengatakan, "Bapak, kami sudah tua, kami yang menggembalakan ternaknya, kami ingin memberi minum, tetapi kami tidak suka berdesak-desakan dengan kaum, kami akan tunggu sampai mereka selesai baru kami beri minum." Kata Musa, "Kemalaman Neng, nanti kalau ditunggu sampai pulang, sini abang tolongin." Dikasih minum ternak itu, diluaskan mata air itu, lalu kemudian dikembalikan, dan dia tidak berharap sama sekali kepada manusia. Dia tidak mengatakan, "Neng, ada bawa permen Neng?" Enggak. "Abang capek, Neng, abang lapar, Neng, harus berlari dari Mesir." Dia tidak memamerkan penderitaannya kepada orang lain. Beda dengan kita yang suka berlomba di dalam penderitaan. Kita ini kalau ada orang cerita penderitaannya, kita suka menunjukkan bahwa kita lebih menderita daripada dia. "Saya kemarin pesawat delay 3 jam. Biasa cuma 3 jam Neng, saya kemarin 5 jam. Nah, yang kita lombakan penderitaan. Musa tidak menyebut sama sekali tentang penderitaannya. Dia adukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah sebuah pohon yang berdaun kecil, seperti diceritakan dalam surah Al-Qasas. Dia berdoa, mengangkat tangannya ke langit. Apa yang dia minta? Kata para mufassir, dia sebenarnya ingin meminta makanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya menghendaki makanan dari Allah, tetapi yang keluar dari lisannya bukan cuma permintaan, melainkan adab tata krama kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Dia terlalu malu untuk berdoa dengan kalimat yang memerintahkan Rabbnya supaya menurunkan makanan. Maka dia mengatakan, "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Wahai Rabbku, sesungguhnya aku terhadap kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku, terhadap apa yang Engkau turunkan kepadaku di antara kebaikan, aku ini sangat fakir, aku ini sangat memerlukan. Tidak ada di situ permintaan, yang ada adalah pengakuan bahwa dirinya adalah fakir dan Allah Maha Kaya, Maha Pemberi karunia. Maka apa yang Allah berikan kepada Musa alaihissalam? Hatinya meminta makan, akalnya tunduk kepada Allah, meyakini biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Lisannya mengucapkan doa yang penuh adab kepada Allah. Maka yang datang gadis itu, salah seorang di antara mereka, yang kemudian mengatakan, "Bang, dipanggil Abah Bang."
Dan lagi-lagi dia akan terpuji dengan akhlaknya ketika dia mengatakan, "Neng, jalan di belakang, Neng. Abang depan, nanti kalau belok tolong kasih isyarat, Neng." Dia akan dipuji sebagai amin, orang yang terpercaya, sebab terhadap matanya pun dia begitu amanah, tetap ingin ghaddul basar, menahan pandangannya terhadap gadis itu, sehingga gadis itu disuruh berjalan di belakang. Apa yang dia dapatkan kemudian? Satu, makanan, dia dijamu. Dua, perlindungan, najauta min qaumil zalimin, engkau sudah selamat dari kaum yang zalim. Tiga, tempat tinggal, silakan tinggal di sini. Empat, pekerjaan, bekerjalah di sini. Delapan, kalau disempurnakan 10 lebih baik. Lima, jodoh, dinikahkan dengan salah satu putrinya. Enam, nanti diberikan oleh Allah nubuwah, kenabian dan kerasulan dalam perjalanan menuju kembali ke Mesir, setelah kemudian dia dididik oleh Allah bimbingan yang sangat luar biasa di rumah lelaki tua yang saleh dari negeri Madyan. Maka seorang yang mengharapkan makanan tetapi berdoa dengan menjaga adab kepada Allah, Allah berikan segala sesuatu yang lebih baik dari sekedar makanan. Biadikal khair, karena keyakinan kita kepada Allah bahwa di tangannya segala kebaikan, maka setiap kali kita memohon kepadanya dengan penuh adab, kita yakin pasti akan diberikan oleh Allah lebih baik daripada segala yang kita angankan, bayangkan. Maka demikianlah dalam sebuah hadis riwayat Imam An-Nasai ada larangan untuk merinci-rinci doa. Banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu berdoa dengan bahasa apapun, meminta apapun silahkan, tetapi tetap saja doa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu doa yang lebih afdal untuk dibaca. Doa-doa yang ma'thur itu lebih afdal untuk dibaca. Sebab Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah menceritakan ada orang yang berdoa kepada Allah tetapi marah-marah ketika dikabulkan. Apa dia berdoa? Dengan detail. Saya mengkhawatirkan ini sebab ada sebagian saudara-saudara kita yang punya anjuran di dalam mungkin pelatihannya. Kalau berdoa visualisasikan, detailkan, semakin detail semakin mudah dikabulkan. Tetapi karena Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada orang berdoa kepada Allah begini, "Ya Allah, karuniakan kepadaku setiap hari 2 potong roti, segelas air, dan segelas susu tanpa aku bekerja. Dengan begitu aku akan lebih khusyuk beribadah kepadamu." Minta apa? 2 potong roti, segelas air, segelas susu tanpa bekerja, supaya bisa lebih khusyuk beribadah. Allah kabulkan? Allah Maha Pemurah. Dia kabulkan. Caranya? Dia terfitnah, kena kasus kriminal, masuk penjara. Langsung di penjara, 2 potong roti, segelas air, segelas susu, persis seperti yang dia minta, tanpa dia harus bekerja. Apakah dia bersyukur ketika doanya dikabulkan dan lebih khusyuk beribadah? Tidak. Setiap hari dia mengeluh, "Apa salahku ya Allah? Kenapa aku di penjara? Aku tidak bersalah." 2 potong roti, segelas air, segelas susu. Maka doa-doa yang ma'thur dalam Quran dan Sunnah itu tetap saja lebih utama, sebab biadikal khair, di tangan Allah semua kebaikan. Yang selanjutnya adalah tentang di dalam makna lapis-lapis keberkahan itu, bahwa semakin kita tidak berdaya dan mengakui ketidakberdayaan itu kepada Allah, di saat itulah pertolongan Allah yang paling puncak menjadikan kita berjaya. Hari-hari ini kita diajari untuk menepuk-nepuk dada, mengatakan aku. Kalau ditanya siapa yang mau sukses, jawabannya saya. Padahal ketika dipanggil oleh muadzin, siapa yang mau sukses? Hayya 'alal falah, mari menuju kesuksesan. Jawaban yang dituntunkan Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya untuk menghindar dari keburukan yang berasal dari luar maupun keburukan dari dalam diri kecuali dengan pertolongan Allah. Dan tiada kekuatan untuk menghadirkan kebaikan dari dalam maupun menghadirkan kebaikan dari luar kecuali juga dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan untuk itu, hayya 'alas shalah, untuk salat beribadah kepada Allah saja kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Maka kita ini tahu, sadar, meskipun telinga mampu mendengar azan, tanpa pertolongan dan daya dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin kita membuka mata. Sudah membuka mata, tanpa pertolongan dan daya dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin kita menyingkirkan selimut. Sudah menyingkirkan selimut, tanpa pertolongan dan daya dari Allah tidak mungkin kita bangkit. Sudah bangkit, tanpa pertolongan dan daya dari Allah tidak mungkin kita melangkah ke tempat wudu.
Sudah sampai ke tempat wudhu, tanpa pertolongan dan daya dari Allah tidak mungkin kita bisa memutar keran. Sudah memutar keran, sudah berwudhu, tanpa daya dan pertolongan dari Allah tidak mungkin kita mampu melangkah ke tempat salat. Sudah sampai di tempat salat, tanpa daya dan pertolongan dari Allah tidak mungkin kita bisa mengangkat tangan untuk takbiratul ihram. Begitu seterusnya. Sebab tak berdaya maka berjaya. Sebab di dalam hadis yang hari ini mohon maaf agak banyak terkelirukan maknanya, inni inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku berada di sisi prasangka hambaku kepadaku. Lalu saya mendengar banyak yang menggunakan hadis ini untuk memberikan pemahaman seakan-akan berprasangkalah terserah engkau, Allah siap untuk hormat gerak kepadamu, memenuhi apapun prasangkamu. Berprasangkalah terserah engkau, lalu Allah akan pasti taat kepadamu, wujudkan prasangkamu itu. Sebuah kekeliruan makna, sebab makna yang seharusnya seperti diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala adalah barang siapa meyakini bahwa, merasa bahwa dirinya lemah dan meyakini Allah maha kuat, maka Allah menguatkannya. Barang siapa merasa bahwa dirinya fakir dan Allah maha kaya, niscaya Allah mencukupinya. Barang siapa merasa bahwa dirinya hina dan Allah maha mulia, niscaya Allah memuliakannya. Barang siapa merasa dirinya berdosa dan meyakini Allah maha pengampun, niscaya Allah mengampuninya. Barang siapa merasa dirinya bernoda, kotor dan Allah maha suci, niscaya Allah mensucikannya. Begitu seterusnya. Maka inilah Yunus alaihi salam ketika dia pergi dengan marah, idzahaba mughadiban, dia pergi dari kaumnya dengan marah, sebab dia mendasarkan dirinya pada pengalaman para rasul sebelumnya. Kalian ini sudah kudakwai, mengerahkan segenap kemampuanku, sudah aku berjuang membawa kalian kepada tauhid, tetapi kalian tetap tidak mau, tetap kalian enggan, tetap kalian menentang, tetap kalian membangkang. Maka tunggu saja. Kaum Nuh menentang rasulnya, lalu mereka dibinasakan dengan banjir. Kaum Hud menentang rasulnya, lalu mereka dibinasakan dengan angin yang bertiup terus menerus 7 malam 8 hari. Kaum Saleh menentang rasulnya, dibinasakan dengan suara guntur menggelegar. Kaum Lot menentang rasulnya, dibalik mereka, atas jadikan bawah, dihujani dengan batu. Kalian juga begitu kalau menentang aku. Maka tunggu saja azab yang dijanjikan Allah. Lalu dia pergi. Ketika Allah belum memerintahkan dia untuk pergi, maka Allah subhanahu wa ta'ala hendak mendidik Yunus yang disayanginya. Kalau tak sabar berdakwah, pasti akan dididik untuk sabar. Sabar dalam bentuk lain, sabar terhadap musibah. Singkat cerita, dari atas kapal dia dilempar ke laut. Lalu makhluk Allah telah siap untuk membuka mulutnya dan memasukkan dia ke dalam perutnya. Lalu menurut sebagian mufassir, ikan yang menelan Yunus ditelan oleh ikan yang lebih besar, dibawa dia ke dasar lautan. Apa yang ketika itu lalu dia ungkapkan kepada Allah? Apakah dia berdoa dengan detail? Ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan ini. Kalau itu dikabulkan, repot. Karena keluar dari perut ikan masih di dasar laut. Lihat, naiknya gimana ya Allah? Tidak. Ternyata berdoa bukan memberitahu Allah apa hajat-hajat kita, sebab Allah sejatinya maha tahu hajat-hajat hambanya. Berdoa itu berbincang mesra kepada Allah supaya dia ridhoi apapun yang dia karuniakan atau dia tahan atau dia berikan atau dia tunda kepada kita. Maka Yunus berdoa dengan memenuhi 2 hal disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Seagung-agung doa adalah doanya Yunus. Di situ terkandung 2 hal sekaligus. 1, mengakui kelemahan diri. 2, menyebut-nyebut keagungan Allah. Apa yang dikatakan Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika dia paling merasa tidak berdaya itulah, maka dia berjaya. Maka lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan ikan itu agar bergerak mendekati daratan. Termuntahkan Yunus, terdampar di daratan itu. Bukan sembarang daratan, karena di situ tumbuh pohon yaktin. Daun-daunnya dinaungkan untuk menutupi Yunus supaya tidak diserang oleh lalat dan serangga, sebab daun itu tidak disukai oleh lalat dan serangga. Demikian pula menaunginya dari panas dan hujan. Demikian pula pohon itu menghasilkan buah seperti labu yang lalu dimakannya. Lalu ketika
pohon itu, labu itu dimakannya, pulih tenaganya, sehat kembali, kokoh badannya. Lalu dia berjanji kepada Allah, ya Allah, saya sadar mulai sekarang saya akan tetap berjuang untuk berdakwah apapun yang terjadi, istiqomah, teguh, sabat sampai akhir apapun yang terjadi. Lalu dia kembali kepada kaumnya. Ketika dia kembali kepada kaumnya, apa yang terjadi? 100.000 orang atau lebih telah menyambutnya sebagai orang-orang yang telah beriman. Dalam bahasa kita, ya Allah, Nabi kami kemana aja, kami ini sudah beriman loh, malah pergi. 100.000 orang yang dia baru berniat untuk mendakwai mereka, Allah sudah karuniakan hidayah kepada mereka tepat saat dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Semakin seorang hamba tidak berdaya, mengakui ketidakberdayaan itu kepada Allah, maka disitulah Allah menolongnya, memberikan karunia yang sangat-sangat menakjubkan baginya. Saya 5 menit yang lalu diperingatkan bahwa waktunya tinggal 5 menit, berarti habis gitu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, ini sebagian dari beriris-iris asas makna di lapis-lapis keberkahan. Selanjutnya mungkin bisa disimak di dalam buku, dan insya Allah kita akan menyimak ilmu yang lebih berharga dari guru kita semua, Ustaz Mustafa Umar. Maka Maha Suci Allah yang menjadikan berhina kepadanya sebagai kemuliaan, Maha Suci Allah yang menjadikan berfakir kepadanya sebagai kekayaan, Maha Suci Allah yang menjadikan bersandar kepadanya sebagai kemuliaan, kecukupan, dan iman yang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.